Halo semua, pernah kepikiran nggak di balik semua keajaiban AI kayak ChatGPT, ternyata ada satu ide yang super simple tapi wow, dampaknya revolusioner banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia itu, sebuah konsep yang disebut lapisan perhatian atau attention layer yang mengubah segalanya di dunia AI. Anda pernah nggak sih nanya sesuatu ke ChatGPT terus kaget sendiri sama jawabannya? Rasanya kok relevan banget, manusiawi banget. Seolah-olah dia beneran ngerti maksud kita, bukan cuma nyocokin kata kunci doang. Nah, ini bukan sihir, tapi hasil dari sebuah mekanisme yang jenius. Oke, mari kita selami ini. Rahasianya ternyata bukan matematika yang super rumit atau kode yang jelimet, tapi sebuah konsep yang dipinjam langsung dari cara kerja otak kita sendiri. Konsep itu adalah perhatian atau attention. Jadi apa sih sebenarnya mekanisme perhatian ini? Gampangnya gini deh, ini adalah teknik yang memungkinkan AI untuk fokus secara selektif ke bagian data yang paling penting. Coba bayangin kita lagi baca artikel. Kita kan nggak ngasih bobot yang sama ke setiap kata kan? Otak kita secara otomatis menyorot kata-kata kunci yang membangun makna. Nah, AI sekarang bisa melakukan hal yang sama. Analogi terbaik buat ini tuh seorang penerjemah manusia. Waktu nerjemahin frasa, hakim mengeluarkan vonis, untuk ngerti arti vonis dengan pas, dia harus memperhatikan kata hakim dan mengeluarkan. Konteks itu segalanya, dan mekanisme perhatian inilah yang ngasih AI kemampuan buat nemuin konteks itu. Konsepnya kedengeran intuitif banget ya kan? Tapi, gimana caranya sebuah mesin, sebuah program komputer bisa benar-benar memberi perhatian? Nah, ayo kita lihat cara kerjanya secara teknis, tapi tetap kita buat simple. Dulu, model AI lama seperti RNN itu memproses kalimat secara berurutan, kata demi kata. Ini kayak nyoba baca buku lewat sedotan. Kalau kalimatnya panjang, informasi penting di awal bisa kelupaan pas sudah nyampe akhir. Masalah ini dikenal sebagai kemacetan informasi. Nah, sebaliknya, model berbasis perhatian ini bikin lompatan besar. Dia ngelihat seluruh kalimat secara bersamaan. Jadi dia bisa ngehubungin kata di akhir dengan kata di awal, nggak peduli seberapa jauh jaraknya. Jadi, poin kuncinya adalah mesin melakukan ini dengan 3 bahan inti. Anggap aja ini resepnya ya. Pertama, ada query yang intinya adalah pertanyaan. Untuk kata ini, informasi apa sih yang aku cari? Kedua, ada keys, yaitu semacam label untuk semua informasi yang ada di kalimat. Dan ketiga, ada values, yang merupakan konten atau makna sebenarnya dari informasi tersebut. Begini cara kerjanya. Coba bayangin, setiap kata dalam kalimat punya 3 peran ini. Query itu si kata yang lagi nanya, konteks apa yang paling relevan buat aku. Terus keys dari semua kata lain ngejawab, nih, ini konteks yang bisa kami tawarkan. Modelnya akan nyocokin query dengan semua keys buat nemuin mana yang paling cocok. Kalau udah ketemu, baru deh dia ngambil value atau makna sebenarnya dari kata-kata yang paling relevan tadi. Genius kan? Konsep yang kelihatannya simple ini ternyata bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan. Justru ini yang memicu revolusi terbesar dalam sejarah AI modern, yang melahirkan sebuah arsitektur bernama Transformer. Evolusinya terjadi cepet banget. Sekitar tahun 2014, perhatian itu cuma tambahan buat model lama. Tapi di tahun 2017, para peneliti Google ngajuin pertanyaan radikal. Gimana kalau kita buang semua komponen lama dan bikin model yang sepenuhnya cuma ngandelin perhatian? Hasil dari pertanyaan itulah si Transformer. Mereka nerbitin sebuah makalah penelitian dengan judul yang sangat berani dan profetik. Attention is all you need. Dan ternyata mereka benar. Judul ini bukan sekedar judul. Ini adalah sebuah deklarasi yang menandai era baru dalam kecerdasan buatan. Kunci dari Transformer adalah jenis perhatian yang lebih spesifik. Namanya self-attention atau perhatian diri. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Modelnya nggak lagi cuma ngelihat satu set data buat ngertiin set data lain. Sebaliknya, dia ngaca ke dalam kalimat itu sendiri, menganalisis hubungan setiap kata dengan semua kata lain di kalimat yang sama. Inilah yang bikin dia bisa ngebangun pemahaman tata bahasa dan konteks yang sangat mendalam. Tapi nggak berhenti di situ. Transformer juga pakai trik cerdas yang namanya multi-head attention. Ini pada dasarnya kayak kita nyuruh 8 ahli yang berbeda buat baca kalimat yang sama secara barengan. Setiap kepala atau ahli ini fokus pada jenis hubungan yang berbeda. Satu mungkin fokus ke hubungan subjek kata kerja, yang lain ke makna kiasan. Nah, dengan ngegabungin semua perspektif ini, modelnya dapat pemahaman yang luar biasa kaya dan bernuansa. Oke, semua ini kedengerannya teknis banget ya. Tapi kenapa ini penting buat kita semua? Mari kita lihat dampaknya di dunia nyata.
Mekanisme perhatian ini adalah mesin di balik hampir semua AI canggih yang kita pakai sehari-hari. Tentu, ada ChatGPT dan model bahasa besar lainnya. Tapi teknologi ini juga ada di pembuat gambar seperti DALL-E, di pengenalan suara ponsel Anda, sampai ke sistem rekomendasi di layanan streaming favorit Anda. Semuanya berkat kemampuan mesin untuk fokus pada informasi yang tepat di waktu yang tepat. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Kita berhasil memicu sebuah revolusi dalam AI hanya dengan ngajarin mesin sebuah konsep yang sangat manusiawi, kemampuan untuk memperhatikan. Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang menarik buat direnungkan. Kalau perhatian aja bisa menghasilkan semua ini, kualitas manusiawi apa lagi ya yang bakal kita ajarin ke mesin selanjutnya? Dan apa dampaknya bagi dunia kita?